lagi. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu agar mencapai hasil yang diinginkan. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu secara sistematis. Misalnya akan menunjukkan video contoh teks prosedur kepada kalian. Silakan ditonton dulu dari awal ini. Halo semuanya, kali ini kita akan memasak nasi goreng simpel. Nasi goreng ini termasuk ke dalam makanan khas Tionghoa loh. Siapa sih yang nggak tahu nasi goreng? Selain cara memasaknya yang mudah, nasi goreng juga cocok untuk dijadikan makanan untuk sarapan pagi. Yuk langsung saja kita masak. Siapkan bahan-bahannya, yaitu bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai merah, daun bawang, nasi, kecap, minyak goreng 1 sendok makan, dan juga kecap manis. Kedua, iris-iris bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai merah, dan juga daun bawang. Lalu panaskan minyak kira-kira 1 sendok makan. Setelah panas, masukkan bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Setelah bawang-bawang tersebut wangi, masukkan juga cabai merah, lalu tumis. Setelah cabai merah layu, masukkan nasi yang ingin kamu goreng dan aduk hingga rata. Sambil mengaduk nasi, tambahkan juga kecap manis dan juga garam secukupnya. Setelah wangi dan tercampur semua bumbunya, tambahkan daun bawang, aduk hingga rata. Lalu nasi goreng pun siap untuk disajikan. Tambahkan juga suiran ayam atau telur ceplok sebagai pelengkapnya. Nah teman-teman, jika diubah dalam bentuk tulisan video tersebut. Ya, jadi itu tadi videonya anak-anak tentang cara memasak apa tadi? Nasi. Nah, di dalam video tadi ada apa aja? Selain bahan-bahan, ada apa lagi? Langkah, cara memasaknya, terus ada apa lagi? Tujuan. Ya, bahan-bahan, tujuan, dan langkah-langkahnya. Itu termasuk ke dalam struktur teks prosedur ya. Jadi bahan-bahannya, alat-alatnya itu semua masuk ke dalam struktur teks prosedur. Jadi selanjutnya ciri-ciri teks prosedur yaitu memiliki tujuan yang jelas, berisi langkah-langkah sistematis, menggunakan kalimat imperatif seperti potong, campurkan, atau hidupkan, menggunakan kata penghubung seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu untuk menunjukkan urutan, menggunakan kata kerja aktif misalnya aduk, pasang, cuci, atau untuk menunjukkan tindakan, dan terakhir bersifat objektif dan jelas, tidak bertele-tele dan langsung ke inti langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya, ini ya anak-anak contohnya, contoh lain cara membuat teh hangat. Ada tujuannya, yaitu membuat teh hangat yang enak dan segar. Bahannya ini ya, satu kantong teh, air, dan gula. Langkah-langkahnya ada ini dari 1 sampai 6. Panaskan air, masukkan kantong teh, tuang air panas, diamkan 3 menit, tambahkan gula, dan teh hangat siap disajikan. Selanjutnya, strukturnya tadi sudah ya, tujuan, ada bahan, langkah-langkah, lalu penutup. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Contohnya, masukkan tepung ke dalam wadah. Kedua, menggunakan kata kerja material dan relasional. Ketiga, menunjukkan tindakan fisik seperti potong, aduk, panaskan. Keempat, menyatakan hubungan atau keadaan seperti harus dalam keadaan kondisi bersih. Kelima, menggunakan kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Keenam, menggunakan kata keterangan cara, waktu, dan tempat. Contohnya, aduk perlahan, diamkan selama 10 menit, letakkan di atas meja. Dan yang ketujuh, menggunakan kalimat pernyataan fakta, menjelaskan informasi seperti air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. 8. Bersifat objektif dan jelas, menghindari ambiguitas agar mudah dipahami. Selanjutnya, kesimpulannya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Dengan struktur yang jelas seperti tujuan, bahan, jika ada, dan langkah-langkah. Teks ini membantu seseorang dalam mengikuti prosedur dengan benar. Ciri khasnya adalah penggunaan kalimat perintah, kata kerja aktif, dan konjungsi kronologi.
prosedur penting dalam berbagai aspek kehidupan